Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita kali ini adalah Operation Strategy in a Global Environment. Strategi operasi pada sebuah lingkungan global. Perusahaan ada beberapa alasan mengapa mereka ingin mengembangkan usahanya ke lingkungan global. Yang pertama adalah untuk mengurangi biaya. Misalnya mereka mendirikan atau mengembangkan usahanya di negara lain untuk mengurangi biaya SDM karena negara yang dituju memiliki SDM yang melimpah dengan biaya tenaga kerja yang lebih rendah, kemudian tax atau pajak dan tarif. Yang kedua adalah improve the supply chain, meningkatkan rantai pasokan. Untuk bahan baku, misalkan di negara kita tidak memiliki bahan baku utama yang kita gunakan, maka kita bisa mengembangkan ke negara lain, mendirikan usaha di sana yang memiliki sumber bahan baku melimpah. Kemudian provide better goods and services, menyediakan produk dan jasa lebih baik. Selanjutnya adalah attract new market, menarik pasar baru. Tentunya kalau mendirikan usaha di lokasi lain secara global, kita bisa memiliki lebih banyak konsumen potensial. Kemudian learn to improve operation, mempelajari untuk meningkatkan kegiatan operasi, karena di negara lain mereka memiliki metode yang lebih baik ataupun teknologi yang lebih canggih, jadi kita bisa mempelajari. Kemudian selanjutnya adalah attract and retain global talent. Di global talenta ini bisa ditarik dan dipertahankan. Kemudian ada beberapa strategi untuk masuk ke pasar global. Yang pertama adalah global strategy. Global strategy, keputusan operasinya adalah terfokus dan kantor pusat mengkoordinasikan standar-standar yang dimiliki dan pembelajaran di antara fasilitas atau bagian-bagian perusahaan. Kemudian jika multi-domestic strategy adalah keputusan operasi terdesentralisasi pada setiap negara untuk meningkatkan daya tanggap lokal. Kemudian kalau transnational strategy, combine the benefit of global scale efficiency with the benefit of local responsiveness. Mengkomunikasikan kombinasi antara manfaat dari efisiensi skala global dengan manfaat daya tanggap lokal. Jadi antara dua sesuatu yang berbeda, daya tanggap lokal dan global. Kemudian kalau international strategy menggunakan ekspor dan lisensi untuk masuk di pasar global. Ada dua pertimbangan antara 4 strategi tersebut, pertimbangan biaya, cost reduction atau pertimbangan pengurangan biaya, dan pertimbangan local responsiveness, pertimbangan daya tanggap lokal. Kalau international strategy, daya tanggap lokalnya adalah rendah dan pertimbangan cost reduction-nya juga sama, rendah. Kemudian jika global strategy, cost reduction-nya adalah tinggi, jadi untuk pengurangan dari biayanya tinggi, dan pertimbangan untuk local responsiveness-nya ini masih rendah. Saat menetapkan multi domestic strategy, maka pertimbangan daya tanggap lokalnya ini tinggi dan cost reduction-nya rendah. Kemudian yang paling tinggi untuk kedua pertimbangan ini adalah transnational strategy. Karena transnational strategy ini adalah mereka melewati batas nasional negara, jadi membutuhkan local responsiveness yang tinggi dan membutuhkan cost yang tinggi karena merupakan blended antara local responsiveness dan global. Kemudian untuk mencapai
operasi global, maka ada 4 pertimbangan bagi perusahaan. Yang pertama, global product design. Desain produk global merupakan salah satu pertimbangan perusahaan untuk dapat diterima di negara yang dituju atau lokasi yang dituju. Dengan cara misalnya adalah kemasan yang dibuat seperti yang diinginkan oleh konsumen dituju. Kemudian bagaimana cara promosinya? Promosinya apakah bisa hanya melalui sosial media ataukah perlu dengan bentuk offline? Nah, ini salah satu pertimbangan pada global product design. Kemudian pada global process design and technology, pada proses desain dan teknologi ini, perusahaan untuk mengoptimalkan operasi global, mereka menyiapkan iptek untuk meningkatkan komunikasi antar bagian. Kemudian, Global Factory Location Analysis. Pada pemilihan lokasi, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan perusahaan untuk mendirikan usahanya. Misalnya mendekati sumber bahan baku. Masih ada pertimbangan lain. Bagaimana jenis tanahnya, kemudian berapa harga per meter di daerah tersebut. Nah, apakah nantinya perusahaan kita ini akan diterima jika didirikan di daerah tersebut. Nah, contoh kemarin ada salah satu perusahaan yang akan berdiri tapi ditolak oleh masyarakat sekitar dan akhirnya memiliki keputusan yang berbeda. Kemudian impact of culture and ethic. Dampak pada budaya dan etika. Jadi dampak pada budaya ini perusahaan perlu mempertimbangkan dengan menyesuaikan bagaimana caranya untuk beradaptasi dan diterima di lingkungan tempat pendirian usaha atau operasi global. Kemudian untuk mencapai operasi global, perusahaan harus memiliki visi dan misi. Di sini kita akan membahas tentang misi, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah customer atau konsumen. Jadi konsumen ini bisa mempengaruhi misi kita. Kita bisa membuat pernyataan misi dari apa yang diinginkan konsumen atau apa yang bisa kita berikan untuk konsumen. Kemudian lingkungan, environment. Bagaimana kita menjaga lingkungan, memberikan sesuatu kepada konsumen melalui lingkungan, misalkan. Ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi misi. Kemudian philosophy and value. Philosophy and value dapat mempengaruhi misi. Jadi misalkan di Kudus ini kota yang kita mengenal ada Gus Jigeng ya. Nah, Gus Jigeng ini bisa mempengaruhi misi dari salah satu perusahaan. Gus Jigeng singkatannya adalah bagus, ngaji, dan dagang. Kemudian, profitability and growth. Pertumbuhan dan keuntungan yang dimiliki perusahaan ini bisa mempengaruhi dari pernyataan misi perusahaan. Kemudian, public image. Image masyarakat ini juga dapat mempengaruhi misi. Misi dibuat perusahaan untuk memberikan benefit to society, manfaat untuk masyarakat luas atau untuk sosial. Kemudian yang disebut dengan misi adalah where you are going, kemana perusahaan tersebut akan berjalan. Atau alasan mengapa perusahaan tersebut ada. Kalau strategi adalah how you are going to get there. Bagaimana perusahaan bisa mencapai ke arah tertentu yang diharapkan. Kemudian an action plan merupakan perencanaan yang nyata terkait dari strategi. Kemudian strategi ini merupakan action plan to achieve mission.
Aksi